kontennya itu presiden tuh marah gitu ya sebenarnya kontennya. Tapi menurut saya wajah presiden nggak menunjukkan itu loh Bung Rocky. Justru sebaliknya itu wajah yang sangat lelah. Yang saya ingin ulang-ulang kalau Anda bisa saksikan kan tatapan mata Pak Jokowi itu tatapan yang kosong. Ya itu dia membayangkan bahwa ini adalah semacam senjata terakhir beliau. Kan selalu dikatakan Jokowi ini diijon atau diasuh kalau mau lebih sopan oleh oligarki itu. Kan dia mau balikkan itu tesis itu kan. Lalu dia lakukan sesuatu yang kontroversial tapi sekaligus konyol tuh. Sehingga dia nggak bisa hitung sebetulnya langkah keduanya apa nanti itu. Itu yang membuat beliau terlihat lelah tuh. Kalau dia punya langkah kedua, langkah ketiga, pasti dia bergembira ucapin itu. Karena dia tahu nanti dia punya senjata baru untuk sebut aja perang kedua soal CPO ini dengan para oligarki. Tapi dia nggak punya itu karena terbatas sekali kan. Jadi presiden sekarang tidak punya lagi kemampuan untuk mengorganisir powernya di istana. Biasanya ada Pak Luhut, ada Pak Mahfud. Tapi barusan dia tahu Pak Luhut sepertinya nggak bisa lagi jadi andalan dia. Karena jadi sasaran tembak dari semua orang yang menginginkan politik itu nggak diintervensi oleh LBP kan. Nah, jadi Pak Luhut sendiri udah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia masih bisa beri nasihat terhadap keadaan politik. Demikian juga Pak Mahfud yang kemarin akhirnya menyerah juga tuh dan membocorkan sedikit kekacauan di istana sehingga ya Pak Jokowi ya kehabisan pendamping untuk berbicara tentang hal-hal yang makro tentang politik kan. Jadi itu yang terjadi sehingga kelihatan dia kesepian aja di istana tuh, dia nggak tahu mau ngapain tuh. Nah ya bagian yang kemudian keluar adalah semacam kemarahan yang jadi orang marah karena dia putus asa. Jadi yang terlihat sebetulnya keputusasaan bukan kemarahan. Senang sekali saya Hersun Arif dan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua ini menjelang akhir Ramadan ini. Tinggal beberapa hari lagi hitung-hitungannya. Kalau nggak salah ini tinggal 3 hari ya Ramadan dan orang ini sudah banyak mudik. Kita membaca di beberapa titik mudik itu memang sudah mengalami kemacetan dan itu sudah bisa diprediksi karena tahun ini memang kita bisa sebut sebagai mudik akbar ya, Bung Rocky ya. Karena 3 tahun sudah tidak, 2 tahun sudah tidak mudik, jadi ini adalah mudik akbar gitu. Iya, mudik akbar, tapi faktanya bisa mudik yang miris. Ya. Karena sebagian orang merasa gagal untuk membawa oleh-oleh ke kampung karena kesulitan ekonomi. Demikian juga petani sawit pasti bersedih hati ya, justru karena kebijakan presiden kemarin yang terlihat ugal-ugalan, tidak bikin perhitungan yang matang. Dengan akibat CPO itu justru memberatkan para petani sawit. Ya, ini gila ini Bung Rocky kalau saya baca datanya ya. Kalau data 2019 ini sejauh ini yang ada ya, betul total petani sawit di Indonesia itu 2,7 juta orang dan lahan yang mereka garap itu sekitar 41% dari total lahan sawit di Indonesia. Nah harganya itu selama ini kan bervariasi antara 3.500 sampai 4.000 itu tandan buah segar ya. Rata-rata 3.500. Nah kemarin ketika Pak Jokowi mengumumkan akan melarang bahan baku minyak goreng pada waktu itu yang awal tanggal 22 itu langsung anjlok itu sampai dari 3.500 jadi 1.800 sampai 1.000. Nah sekarang setelah ditetapkan oleh presiden ini sudah ada sampai yang 700 rupiah. 700 rupiah sekarang itu jadi ya. Dan 700 rupiah itu jangan dibayangkan itu masuk semua ke petani karena ada tukang panen. Jadi sekitar 300 lah komponen tukang panennya. Jadi paling diterima oleh petani tinggal 400. Padahal pupuk untuk sawit ini terkenal rakus dengan pupuk. Itu mahal sekali. Jadi bisa dibayangkan ini adalah lebaran yang kelabu buat para petani sawit. Betul, ini
lebaran yang kelabu, tapi juga lebaran yang ceria buat para penyelundup. Karena berita hari ini, petani bahkan tidak bisa manjat lagi, dibiarkan busuk itu sawitnya. Sementara kapal Cina tertangkap karena membawa minyak sawit untuk dijual ke luar negeri. Jadi penyelundupan berlangsung, sementara petani terpapar kemiskinan. Ini akibat dari kebijakan yang sok nasionalis, sok pro rakyat, tapi hitungannya itu kacau. Jadi demi mempertontonkan semacam kekuasaan palsu, Presiden mengambil kebijakan yang justru counterproductive. Dan kita nggak tahu siapa yang kasih nasihat pada Presiden, atau Presiden sendiri yang punya ambisi memperlihatkan bahwa dia menguasai semua hal, ternyata dia dikuasai oleh kekonyolannya sendiri. Kalau kita lihat kan ada dua kepentingan yang berbeda nih. Para menteri ini jelas pro para pengusaha itu tetap membolehkan CPO, dan bahkan kan terhitung tanggal 17 Maret itu dihapuskan domestic market obligation itu tidak ada lagi. Itu artinya semua boleh dijual ke luar negeri, tetapi dengan catatan pajaknya dinaikkan gitu ya. Dengan alasan pajak itulah yang akan digunakan untuk mensubsidi harga minyak goreng. Ini pun juga akal-akalan juga lah ya. Nah, sementara Pak Jokowi hantam, kromo, habis, pokoknya semua total ditutup. Padahal kan problemnya sebenarnya cukup di pengawasan terhadap domestic market obligation itu, karena itu pun sudah melimpah itu, kalau 30% itu ditaati. Ya, saya kira ini ada faktor kemarahan Presiden terhadap kelakuan menteri-menterinya yang balelo. Tapi cara dia harusnya kan dia atasi dengan menegur, lalu buat kebijakan yang lebih rasional itu. Tapi ini betul-betul pamer kuasa, dan pamer kuasa di era ketika legitimasi Pak Jokowi turun, kepercayaan publiknya drop dalam beberapa survei. Itu artinya semacam orang yang panik kalau dia nggak tahu apa yang mesti dia pakai buat ngegebuk. Dia ambil aja barang di sekitarnya buat ngegebuk gitu. Dan yang dia gebuk sebetulnya rakyat kecil. Karena kalkulasi-kalkulasi yang sudah diperlihatkan oleh para pakar penghitung bahwa ya kebutuhan kita itu sangat memungkinkan tercukupi. Itu kan Pak Jokowi bilang demi kebutuhan dalam negeri, kebutuhan dalam negeri sudah dihitung cuma sekian persen tuh, yang selebihnya adalah biarkan diatur oleh mekanisme pasar, kan begitu sebetulnya. Tapi sinyal yang terlihat adalah di belakangnya ada semacam politik untuk memperlihatkan satu taktik yang tersembunyi untuk menghajar beberapa menteri itu. Dan ini artinya di dalam kabinet sendiri orang saling curiga siapa yang kasih nasihat pada Pak pada Pak Jokowi itu. Dan sangat mungkin ini kenapa saya sebut Pak SBY, karena biasanya orang minta nasihat pada Pak SBY itu sebagai potensi jadi informal leader sebetulnya. Dan sebetulnya mesti ada forum di mana Pak Jokowi ya bercakap-cakap lah tanpa emosi. Ini kan dipaksa keputusan itu hanya karena emosi itu. Jadi sekali lagi di dalam kabinet terjadi perpecahan tuh. Menteri yang sana mungkin menduga bahwa ini gara-gara menteri-menteri yang dekat dengan Jokowi itu ngomporin supaya lakukan satu keputusan yang akan membatalkan seluruh perencanaan rasional yang lagi dibuat oleh Menko Ekuin misalnya. Atau dianggap Menko Ekuin yang Pak Erlangga Hartarto yang terlalu cepat membaca jalan pikiran Presiden, padahal bukan itu jalan pikiran Presiden. Tapi di atas semua itu udah terjadi kekacauan dan petani yang dirugikan oleh kekonyolan di istana. Kita anggap aja bahwa memang kekonyolan di istana itu menyebabkan petani mengalami pemiskinan justru di hari Lebaran yang mereka butuh uang itu. Tapi ternyata kalau menurut surveinya, salah satu lembaga survei, ini surveinya indikator politik itu berhasil loh bijaknya Pak Jokowi itu. Survei dia tingkat kepuasan publik langsung naik itu. Cepat banget ya, naik turunnya kayak yo-yo gitu. Kita nggak tahu itu yang disurvei siapa lagi nih. Kan tetap mau dikasih kesan bahwa kalau Pak Jokowi lakukan sesuatu itu tidak counterproduktif dengan legitimasinya. Jadi beberapa lembaga survei memang bersiap-siap untuk berbohong lagi kan. Kan nggak ada di dalam logika publik tiba-tiba dalam sekejap itu legitimasi Pak Jokowi naik itu. Kan itu artinya menghina petani yang justru kewalahan untuk menahan beban ekonomi yang disebabkan oleh kekacauan kebijakan dari Pak Jokowi kan.
Jadi kita tahu di lembaga survei ya tergantung siapa yang pesan lah, dan tergantung apa yang diinginkan itu yang harus ditulis sebagai headline tuh. Jadi sebetulnya nggak penting lagi untuk bicara tentang tiba-tiba naik dukungannya. Fakta yang di lapangan bahwa sawit itu dibiarkan busuk oleh petani karena biaya untuk memproduksi atau memanjat pohon aja nggak bisa anggarannya tidak cukup atau tidak menguntungkan. Jadi busuknya sawit itu di petani itu pertanda dari busuknya kekuasaan, gampang aja. Nah, kalau busuknya kekuasaan nggak mungkin dia naik 5%. Ya. Jadi ini kelihatannya kalau petani-petani sawit terutama tidak bisa lebaran, ini lembaga survei bisa lebaran nih, Bung Rocky. Ya mungkin dari awal sudah disiapkan, bahkan sebelum Pak Jokowi ngomong tentang larangan total ekspor CPO itu, sudah disiapkan surveyor yang akan menerangkan bahwa ini adalah sebuah keputusan yang justru membuat rakyat percaya pada Jokowi, sehingga hari ini elektabilitasnya atau legitimasinya, tingkat kepercayaannya naik 5%. Ini juga angka yang ngapain sih angka itu? 5% kayak mau berapa persen? Kan terlihat dari wajah Pak Jokowi yang muram, dan wajah itu wajah minus 5%. Ya, saya sendiri heran ya. Ini kalau dalam tradisi di negara barat, di Eropa atau Amerika gitu, ini kan sebenarnya bukan tingkat kepuasan, ini disebutnya adalah approval rating. Itu biasanya itu akan dibuat menjelang setelah akhir masa jabatan, menjelang akhir jabatan gitu. Biasanya akan dilihat tingkat approval rating akhir jabatan. Ini kan Pak Jokowi masih 2 tahun lagi gitu, dan masih banyak sekali kebijakan-kebijakan baru yang akan muncul lagi. Ada yang bagus atau bisa juga ada yang buruk. Tapi kenapa sekarang seolah-olah diposisikan Pak Jokowi itu sebagai salah satu kontestan calon kandidat pada Pilpres 2024? Itu masalahnya yang dulu kita kritik dari dulu. Ngapain sih masih ngukur-ngukur sesuatu yang udah akan atau sedang berakhir tuh. Jadi biarin aja, nanti di ujung baru diukur tuh pada waktu beliau memerintah puas apa enggak tuh. Kan kalau setiap kebijakan itu diukurkan pada kepuasan, itu lama-lama mestinya surveyor ini ukur aja. Publik ditanya, menurut Anda wajah Pak Jokowi tadi malam itu wajah kepuasan apa wajah penderitaan? Kan lebih gampang begitu sebetulnya, daripada main-main statistik. Dan tujuannya apa itu? Bahwa terhadap CPO kepuasannya sekian. Nanti dalam pembatalan undangan dengan Ukraina misalnya, kepuasannya sekian. Jadi ngapain? Itu ajaib. Kan semuanya itu agregatnya ditentukan nanti itu. Kan begitu caranya tuh. Setelah menjelang-jelang pendaftaran presiden baru misalnya, baru orang mau cari tahu nih presiden lama kita puas apa enggak tuh, kepada siapa kepuasan itu akan dia wariskan, atau sebaliknya kepada siapa ketidakpuasan itu akan berakibat buruk nanti. Kan begitu cara melihat legitimasi presiden. Tapi kita kelihatan sekali bahwa masalah sawit ini ditunggangi berbagai kepentingan politik, dan sebenarnya tidak ada urusannya dengan kesejahteraan rakyat. Misalnya KPK nih, kalau kita lihat kan KPK kemarin kan ditertawakan publik, bahkan disindir-sindir juga oleh mantan juru bicaranya. Kenapa dalam kasus minyak goreng mereka kok seperti cuek gitu, justru malah Kejaksaan Agung akhirnya kemudian menjawab bahwa sebenarnya kita juga sudah menyelidiki kasus itu, tapi keduluan sama Kejaksaan Agung gitu. Nah sekarang mereka rupanya menangkap Ade Yasin, ini Bupati Bogor. Tapi orang juga bilang bahwa ngapain mainnya di pinggir-pinggiran gitu. Yang terjadi sekarang mereka mulai mau ngerjain Anies Baswedan ini berkaitan dengan Formula E gitu. Jadi orang bilang lihat KPK kok sama dengan PSI ya, selalu jadi hatersnya Anies Baswedan gitu. Jadi akhirnya analisis politik nggak lagi berbasis pada kemampuan kita untuk membayangkan masa depan, tapi kita mulai menghitung teknik bahasa tubuh itu. Kan orang akhirnya anggap bahwa siapa yang seolah-olah didekati oleh Pak Jokowi itu sebenarnya sinyal bahwa dia akan ditangkap. Kira-kira begitu kan. Jadi Pak Jokowi jadi semacam sinyal buruk bahwa Pak Jokowi ngasih umpan, ini orang yang mesti diperiksa ya Anies Baswedan yang kena hari ini. Walaupun proses pembuktiannya apakah itu anggaran Formula E itu bisa dinyatakan sebagai aktivitas yang harus atau legal dibantu oleh APBD atau ada bridging lain. Tapi yang penting kita lihat sekarang itu
balancingnya langsung terjadi. 2 hari sebelumnya Anies bermesraan dengan Pak Jokowi, sekarang Anies dinyatakan sebagai potensi untuk tersangka. Jadi itu sinyalnya, orang nggak tahu bacanya bagaimana ya. Kalau Pak Jokowi diberitahu duluan misalnya, mungkin Pak Jokowi anggap ngapain lagi bergandeng dengan Anies. Atau memang Pak Jokowi udah tahu bahwa Anies akan ditersangkakan baru, akan ditersangkakan lagi di KPK, maka dikasih sinyal seolah-olah ya itu memang nasibnya lah. Tapi kita juga bisa lihat ada faksi lain tentu yang ingin menghalangi Anies, dan segala macam spekulasi berlangsung. Partai yang merasa cemburu dengan elektabilitas Anies mulai memakai kekuasaannya untuk mempengaruhi KPK. Jadi variabel-variabel ini yang terlihat ulang, tapi tetap ada hal yang konkret bahwa ekonomi kita memburuk terus, legitimasi presiden memburuk terus. Jadi setiap persoalan politik harus dilihat dalam konteks itu. Apakah pemburukan legitimasi presiden bisa diatasi dengan sprindik buat Anies? Kan agak kacau itu cara melihatnya kan. Atau apakah orang akan lupa soal krisis minyak goreng kalau Anies ditersangkakan? Jadi bagian-bagian ini yang ya saya anggap ya permainan politik, tapi permainan yang agak konyol aja. Karena orang sudah tiba pada kesimpulan bahwa calon-calon yang dipersiapkan Presiden Jokowi itu nggak bermutu, kan itu intinya. Sehingga mulai ada kecemburuan, oh kok ada calon dari luar itu. Itu saya kira itu sinyalnya begitu. Dan apalagi pada saat yang bersama juga KPK itu memberikan pernyataan bahwa tidak cukup bukti dalam kasus iktp terhadap Ganjar Pranowo. Nah ini kan seru juga ini. Ya itu kontras itu yang saya maksudkan tadi. Orang akhirnya anggap bahwa apa yang diucapkan oleh KPK itu sebetulnya isinya adalah politicking, kan itu dalilnya kan. Jadi sekali lagi sinyal-sinyal begitu nggak akan menutup keadaan real kita, yaitu ekonomi memburuk, hutang yang nggak bisa dibayar lagi, tekanan internasional terhadap hak asasi manusia. Jadi itu semua yang sebetulnya lebih penting untuk dibicarakan tuh. Dan ini yang ingin dihindari dengan bikin headline baru soal Ganjar lalu soal Anies. Itu aja sebetulnya bolak-balik di situ. Ya, jadi saya kira kita kembali lagi ya ke dampak ini, karena ini saya kira sangat serius apa yang terjadi ini, dan ini langsung membuka mata publik bahwa memang ada friksi yang sangat serius di kabinet, dan itu terjadi antara Presiden Jokowi dengan para pembantunya, kan gitu ya. Itu jauh lebih, saya kira lebih penting, dan karena itu dampaknya lebih luas, lebih besar terhadap rakyat. Ya itu yang kita tunggu sebetulnya, realisasi dari kemarahan presiden, lalu efeknya pada para pengusaha sawit, lalu kita hitung kemana arah oligarki nanti itu, ke Anies apa ke Ganjar, kan begitu caranya tuh. Kemana arah Pak Jokowi nanti itu, ke PDIP apa ke Golkar, kan lebih baik kita hitung hal semacam itu tuh. Dan itu sebetulnya yang ingin kita pesankan pada pers, supaya bikin semacam editorial untuk mendudukkan masalah. Jangan sampai kita diombang-ambingkan hanya dari satu isu pindah ke isu yang lain tanpa ada konteks tuh. Itu pentingnya refleksi editorial untuk menunjukkan bahwa bangsa ini sebetulnya terjebak di dalam permainan opini aja, headline yang seolah-olah itu penting, padahal sebetulnya di belakang itu ada pengaturan ulang, balancing di antara elit. Dan jangan lupa bahwa potensi rakyat untuk kembali turun ke jalan lewat suara mahasiswa itu masih terbuka. Nah itu yang mesti dihitung lebih awal. Saya kira ini kalau kita lihat ya, kontennya itu presiden itu marah gitu ya, sebenarnya kontennya. Tapi menurut saya wajah presiden nggak menunjukkan itu loh Bung Rocky. Justru sebaliknya, itu wajah yang sangat lelah. Yang saya ingin ulang-ulang, kalau Anda bisa saksikan kan tatapan mata Pak Jokowi itu tatapan yang kosong. Itu dia membayangkan bahwa ini adalah semacam senjata terakhir beliau. Kan selalu dikatakan Jokowi ini diijon atau diasuh kalau mau lebih sopan oleh oligarki itu. Kan dia mau balikkan itu, tesis itu kan. Lalu dia lakukan sesuatu yang kontroversial tapi sekaligus konyol tuh. Sehingga dia nggak bisa hitung sebetulnya langkah keduanya apa nanti itu. Itu yang membuat beliau terlihat lelah tuh. Kalau dia punya langkah kedua, langkah ketiga, pasti dia bergembira ucapin itu. Karena dia tahu nanti dia punya senjata baru untuk sebut aja perang kedua soal CPO ini dengan para oligarki. Tapi dia nggak punya itu karena terbatas sekali kan. Jadi presiden sekarang tidak punya lagi kemampuan untuk mengorganisir
powernya di istana. Biasanya ada Pak Luhut, ada Pak Mahfud. Tapi barusan dia tahu Pak Luhut sepertinya nggak bisa lagi jadi andalan dia. Karena jadi sasaran tembak dari semua orang yang menginginkan politik itu nggak diintervensi oleh LBP kan. Nah, jadi Pak Luhut sendiri udah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia masih bisa beri nasihat terhadap keadaan politik. Demikian juga Pak Mahfud yang kemarin akhirnya menyerah juga tuh dan membocorkan sedikit kekacauan di istana, sehingga ya Pak Jokowi ya kehabisan pendamping untuk berbicara tentang hal-hal yang makro tentang politik kan. Jadi itu yang terjadi sehingga kelihatan dia kesepian aja di istana tuh, dia nggak tahu mau ngapain tuh. Nah ya, bagian yang kemudian keluar adalah semacam kemarahan yang jadi orang marah karena dia putus asa. Jadi yang terlihat sebetulnya keputusasaan bukan kemarahan. Ya. Betul. Nah, itu saya kira formula yang paling pas. Kontennya marah, tetapi wajahnya tidak mengekspresikan itu. Jadi itu adalah sebuah nada keputusasaan gitu ya. Oke, ini saya kira mau menarik karena kita bisa sebenarnya dengan mudah membaca. Pak Jokowi pasti karena Pak Jokowi berpikir selalu tentang kepuasan publik, beliau ingin memenangkan hati mama. Ini porsinya sangat besar gitu ya, dan juga kelas menengah gitu. Yang dikorbankan adalah para petani sawit. Tapi di satu sisi Pak Jokowi juga bakal kehilangan dari para oligarki, para pemilik modal, terutama yang bergerak di dunia sawit. Jadi kan sekarang ini secara kalkulasi politiknya nggak mudah nih buat Pak Jokowi ini untuk memilih mana yang harus diambil keputusannya gitu. Saya membayangkan hari ini dia mungkin rapat keluarga untuk kan tetap keluarganya mengevaluasi bahasa tubuh Pak Jokowi. Lalu ada yang nyeletuk mungkin kenapa Bapak kelihatan kemarin itu tidak stabil. Lalu dia mulai terangkan masalahnya. Jadi akhirnya kita mesti lihat bahwa ini jadi problem keluarga istana tuh. Kan wajah presiden adalah cerminan dari kondisi keluarganya sendiri tuh, dan keluarganya juga pasti berantakan, cemas karena isunya makin lama makin kuat bahwa Presiden Jokowi memelihara putra-putranya untuk supaya mudah diberi fasilitas oleh elit oligarki ini. Sementara oligarki sekarang juga menganggap bahwa udah saatnya fight back. Kalau begitu kita tinggalkan aja presiden karena dia ternyata sudah nggak mampu untuk diajak bicara tuh dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi melalui ekspor segala macam. Yang ketiga, presiden juga tahu kalau dia pecat misalnya Airlangga, itu artinya dia makin kehilangan power kan. Dan itu berbahaya karena PDIP saya kira udah putuskan secara lebih awal bahwa Jokowi itu bukan lagi petugas mereka karena sudah mbalelo, tidak mau lagi menerima tugas dari partai. Nah karena itu Pak Jokowi tidak punya lagi semacam harapan bahwa dia itu masih berkuasa. Sebetulnya dia tahu bahwa dia udah nggak berkuasa itu. Apalagi kalau diambil tindakan drastis memecat beberapa menteri, wah itu Erlangga pasti lebih senang dipecat karena Erlangga tidak punya Golkar. Pak Jokowi nggak punya apa-apa. Siapa PAN itu abal-abal aja kan. Muhaimin atau PKB ya PKB bahkan lebih pragmatis kalau berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalau ditegur itu PKB merasa atau Caimin merasa oke, gue jadi freelance saja di istana, kira-kira begitu. Jadi itu terlihat kalau saya analisis wajah Pak Jokowi, dia bayangkan bahwa dia akhirnya kesepian tuh. Kesepian dalam arti dia nggak tahu siapa lagi yang bisa diandalkan untuk membela dia tuh. Ya. Saya kira kita dapat penjelasan soal ini ya, mengapa kok wajah Pak Jokowi meskipun kontennya sangat keras, tapi ekspresinya tidak menunjukkan itu. Jadi ya kita tunggu saja, Bung Rocky, karena saya juga seperti Anda menduga nggak mungkin para oligarki, para pebisnis, pemain besar sawit ini diam saja dengan putusan Pak Jokowi ini. Ya, dan para analis politik masih bicara soal 2024, pendukung Jokowi, nanti kita siap. Iya, dia itu persiapan yang palsu. Energinya udah habis. Pak Jokowi sendiri menganggap, ya mungkin kalau dipercepat pemilu sekarang lebih baik buat dia kan. Dalam keadaan dia masih mampu untuk menunjukkan wataknya sebagai pemimpin. Walaupun konyol keputusan itu. Tapi sejarah masih akan tulis bahwa Pak Jokowi berhasil walaupun agak tersamar mengalahkan oligarki, kira-kira begitu. Sebelum 2 hari lagi oligarki fight back.
maka dia mungkin menganggap ya saja percepat pemilu. Bayangkan kalau Pak Jokowi nanti 2 hari ini bilang saya merasa lebih baik pemilu dipercepat, maka dia bisa dapat pujian justru bahwa dia mengerti bahwa keadaan hanya bisa diselesaikan dengan percepatan pemilu. Ini bukan kita berupaya untuk ngomporin, tapi ya itu kalau orang tanya solusinya apa ya begitu solusinya. Walaupun orang akan marah lagi, kok dipercepat pemilu? Lah tanya solusi ya itu lebih baik. Sangat mungkin juga Pak Jokowi mempertimbangkan itu. Ya, saya kira ini Pak Jokowi kalau sekarang merenung sendirian di istana itu membayangkan pasti Pak Jokowi menyesali ya atau yang terjadi wacana 3 periode itu. Awal-awalnya pasti beliau sangat bersemangat mengetahui akan ada perpanjangan pemilu, tapi ternyata justru wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan itu sekarang mengubah situasi politik secara drastis. Orang kemudian Jokowi jangan-jangan tidak pernah jangan-jangan membayangkan mempercepat. Bertahan sampai tahun 2024 saja ini dia sudah sangat berat. Ya itu, jadi tadinya memang 2 bulan lalu ada semacam gairah Jokowi menganggap I am in charge itu, saya masih menguasai karena itu ide perpanjangan itu masih akan berlanjut terus dan dia menganggap bahwa orang-orang sekitarnya masih setia pada dia itu. Kalau sekarang kan betul-betul berubah, dalam 1 minggu berubah sama sekali. Nggak ada lagi orang yang menganggap bahwa harapan Jokowi itu bisa diwujudkan tuh. Jadi ketar-ketir Pak Jokowi itu terlihat di dalam wajah dia kemarin dan itu wajah yang seolah-olah melihat ya udah nggak ada masa depan. Itu talak 1 udah jatuh dari PDIP, sekarang mungkin talak 2 dari Golkar dan bisa jadi 2-3 partai akhirnya mengatakan kami mundur dari kabinet. Jadi itu yang dibayangkan hari ini. Saya menduga begitu dan beberapa tokoh juga rasanya akan mundur dari kabinet dalam keadaan semacam ini, entah karena oportunis atau karena memang tekanan oligarki untuk sekaligus cabut deh. Jadi satu paket yang kita nggak duga isinya apa, mungkin bom waktu isinya atau macam-macam isinya di situ. Tapi kalau kita pakai perumpamaan Pandora, artinya kotak Pandora sudah terbuka, maka seluruh setan kejahatan keluar dari kotak itu. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang uncertainty, hari-hari yang tidak menentu bagi Presiden Jokowi saya kira ya, Bung Rocky. Ya mudah-mudahan Lebaran ini Pak Jokowi mungkin berefleksi dengan keluarga lalu mengambil kebijakan yang nggak diduga-duga orang. Ya. Misalnya dia pidato dalam rangka Lebaran, saya minta maaf karena banyak kesalahan yang tidak pernah saya prediksi. Kan bagus juga kalau Presiden kasih pengakuan begitu tuh. Ya. Lalu orang tunggu kalau begitu perpanjang 3 periode atau perpendek cukup dengan 2,5 periode. Begitu kira-kira pertaruhan baru. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Siap, dan terus 0% itu adalah harapan. Yes.